hu ahad, hu ahad. Sedengan nasihat Syekh Muhammad Arsyad untuk semua terlebih dzurriyyah, mari bertakwa pada Allah As-Samad, cari ridha Allah, yuk amal salihan. Di dunia ini tempat tinggal sebentar, kematian itu pasti tidaklah sabar. Allah pasti menimbang di mahsyar amal baik dan jahat yang mungkar. Lamanya berdiri panas di mahsyar, keringat tergantung rasa kecil besar, semuanya gelisah menanti khabar ke syurga atau ke neraka yang dihantar. Tanda kiamat dekatlah sudah, banyak yang lupa mati bertemu Allah, banyaklah hukum Allah dirubah, mudarat dikerja ketimbang manfaat. Ilmu dan ulama, Al-Quran dihina, fasik dan bid'ah, dajjal dipuja, sesama muslim bermusuh-musuhan, bermaksiat bangga malah dinyatakan. Ya jadal arsyadi imamun al-banjari, ya jadal arsyadi misbahun al-banjari, ya jadal arsyadi Bulan
يا جد الأرشاد إمام المجال يا جد الأرشاد إمام المجال يا جد الأرشاد يصبحون المجال يا جد الأرشاد يصبحون المجال يا جد الأرشاد إمام المجال يا جد الأرشاد إمام المجال يا جد الأرشاد مصباحون المنال يا جد الأرشاد مصباحون المنال يا ذرية نور الأرض بدون ما جبل شعري جوليدي تنجر شعب طلع العين طلبك بشعب الرحمن شيخ أحمد دليل رجالا شيخ سلول دليل كندالا شيخ الفارس دليل يا جد الأرشاد إمام المنزل يا جد الأرشاد إمام المنزل يا جد الأرشاد مصباحون المنزل يا جد الأرشاد مصباحون المنزل يا محمد لسان بيدان شيخ محمد أرشدي بلدان تمر محمد أمين القاضي ما لبها الأرض الصمد قاضي أجر بس الجمال والجمال نعمة ذوق الرحمن الرحيم لنبي سسر الرجل أبدا لنفاق المركز الرياض يا جد الأرسل إمام المنزل يا جد الأرسل إمام المنزل يا جد الأرسل مصباحون المنزل يا جد الأرسل مصباحون المنزل Sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Ibnu Athaillah. Syekhul Fatihah. Iya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asli kitabi Syekh Ibnu Athaillah al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah selalu terbuka hijab kita untuk melihat, memandang dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terjaring jiwa kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allifu rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, Al-juhadu iya mudihu inqabadu li syuhudihim as-sana'a minal khalqi wal arifuna iya mudihu in basatu li syuhudihim
zalika minal mulkil haqi, zalika minal malikil haqi. Selamat anu dulu lah, Idul Fitri dulu lah. Lupa kita nyampaikan selamat Idul Fitri. Idul Fitri ya tahun ini, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang kembali benar-benar dalam fitrah yang suci. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Kita teruskan dulu, mudah-mudahan barakat Idul Fitri kita makin paham dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Al-juhad itu artinya orang yang berjuhud. Disebut juga dengan ahli ibadat. Al-juhad artinya orang yang meninggalkan dunia hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wah, ini jarang sekali, sudah di zaman sekarang lah sedikit orang seperti ini. Al-juhad, orang yang juhud itu, ijamudihu, bila mereka itu dipuji oleh manusia lain. Siapa aja memuji, temannya kah, siapakah? Inqabadu lisyuhudihim, mereka pun jadi gelisah. Nah, kalau kita orang awam dipuji orang senang lah. Kalau orang jahid ini, orang yang jahid, orangnya disebut jahid, perbuatannya disebut dengan juhud. Juhad itu daripada jahid, yaitu orang-orang jahid. Inqabadu, mereka merasa terhimpit, merasa sempit jiwa mereka, merasa takut, merasa sempit, ketakutan atau merasa gelisah. 5 aja, kenapa? Li syuhudihim, karena mereka memiliki pandangan keyakinan as-sana minal khalqi, yang dilihatnya, yang memuji itu makhluk, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah memujinya, senang mereka, tapi mereka melihat pujian itu dari makhluk. Tetapi wal arifun, nah orang-orang arif, bila arif ini orang-orang ma'rifat, orang-orang ahli ma'rifat, orang-orang yang sudah sampai pada wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana mereka? Ijamudihu, bila mereka dipuji oleh manusia lain, in basatu, mereka justru gembira, merasa luas hati mereka. Tapi tidak seperti kita yang kesenangan biasa-biasa aja, tidak. Mereka, hati mereka merasa luas. 5 aja, kenapa? Li suhudihim zalika, karena mereka memandang pujian itu bukanlah manusia, tetapi mereka memandang minal malikil haq, itu dari yang maha raja, yang maha agung. Nah, cara pandangnya berbeda ya lah. Coba lihat dalam apa ini sketch ya, supaya terpakai, supaya berpahala orang yang mengasih lah. Terpakai sambil juga kita memahami. Nah, belum lagi. Nah, ambil. Nah, jadi cara pandangnya berbeda. Kalau orang juhad, jahid, dia masih memandang alam semesta ini ada, manusia itu ada, dan alam semesta itu bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika mereka dipuji oleh manusia lain, mereka, hati mereka merasa goyah, merasa terbentur hati mereka. Tapi orang-orang arif, sebaliknya orang-orang arif, dia tidak lagi melihat alam semesta ini ada, yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika pujian itu ada, mereka bergembira, mereka anggap itu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kawalah membedakan sudah. Pahamilah. Dipahamakan aja. Jadi ini kita bicara tentang syuhud ya, tentang syahid ya, tentang menyaksikan itu apa. Nah, coba lihat. Nah, apa-apa merah. Guys. Nah, kita lihat.
disebut dengan apa, jadi tipis mana nah? Disebut dengan suhud, suhudun, suhud lah, suhud itu orangnya disebut dengan sahid, orangnya disebut dengan sahid. Nah, suhud itu disebut dengan sahid. Nah, suhudnya ini terus ini ada dua, orang jahid atau juhud atau juhad, orang-orang juhad atau orang-orang jahid, juhad, itu melihat alam semesta ini, alam atau akwan ya, alam semesta ini ada terdiri dari selain Allah. Adapun orang yang arif, al-arif, dia melihat alam semesta ini tidak ada lagi, la maujuda, maujud, tidak ada lagi, la maujuda, tidak ada lagi yang alam ini. Ada Bang, cuma tidak dilihat lagi alam semesta ini, yang ada itu dari Allah. Semua itu Allah. Melihat burung bisa makan, dia melihat ketika itu Allah lah yang memberi burung itu makan. Melihat anaknya bisa besar, dia melihat anaknya itu besar semata-mata karena dipelihara oleh Allah. Dia melihat hidup ini enak dan nyaman semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini beda pandangannya lah, beda. Orang jahid masih melihat di level pertama, johir. Ada kan kemarin level 7 level. Udah 7 level lah kemarin lah. 7 level lah. Nah, coba lihat level. Coba lihat. Coba anukan lagi. Orang jahid nih melihat nih. Nah, sini johir. Nah, mereka masih melihat pada johir. Kebanyakan orang awam begini juga. Tapi orang awam dipuji orang senang. Tapi kalau orang jahid itu dipuji orang udah suka dia. Orang ahli ibadat itu dipuji tidak suka dia. Orang meninggalkan dunia tidak suka dia. Tetapi pandangannya dia masih melihat alam semesta ini johir. Adapun orang arif, dia melihat sudah pada sifat-sifat Allah sini. Ini level keberapa nih sifat nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dah ya lah sifat, ya kah? Nih. Nah, ya kak. Nah, adalah titik itulah. Level sifat Allah, minimal Rahman Rahim Allah, asma Allah. Jadi yang dilihatnya alamnya asma Allah aja, Rahman Rahim aja. Ketika orang memujinya itu berarti dari Rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia dapat makan, dia melihat yang memberi makan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu orang arif, subhanallah. Atau level yang ke bawah lagi sedikit, semua itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang belajar Nur Muhammad nih di rahmat Allah ini levelnya, subhanallah. Itu intinya lah, intinya seperti itu, supaya jangan bingung. Fahum hadiruna ma'ar rabbihim. Orang-orang arif itu mereka itu hadir ma'ar rabbihim karena semata-mata adanya wujud, adanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yusahiduna ma'ahu ghairihi. Tidak ada lagi selain yang disaksikannya itu pasti di situ Allah. Sehingga tidak ada yang lain selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat-sifat Allah atau asma
Allah. Ya asma itu jamak sudahlah asma atau nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau alam semesta ini berupa rahmat Allah saja. Allah dan rahmat Allah. Jadi karena rahmat Allah tidak ada lagi yang dilihatnya yang lain. Sehingga ketika dia dipuji, dia meyakini pujian itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qailuna, bahkan mereka berkata, al-sanatul khalqi aqlamul haqqi aja wajala. No, alam semesta ini, tutur pinutur kejadian semesta ini, al-khalqi tidak lain adalah pena, aqlam, pena tulisan daripada al-haqqu, daripada tulisan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyalah, betul juga. Coba, takdir manusia sudah ditetapkan enggak? Sudahlah. Di mana ditetapkan? Di pena Allah, di kalam Allah, ya enggak? Iyalah. Iyalah, di aklam Allah, kolam. Sudah ditentukan. Kalau sudah ditentukan, yang ada ini apa? Menggambarkan yang tertulis daripada Lauh Mahfuz. Anda duduk di sini sudah ada di Lauh Mahfuz. Sebelum Anda lahir pun sudah ada. Sebelum alam dunia ini ada, sudah ada tulisan Anda akan hadir di majelis ini. Subhanallah. Sehingga yang ada ini adalah tulisan pena saja. Wow, gitu kan. Subhanallah. Nah, ini cara pemahaman mereka. Fa'ijamudihi, ketika orang-orang arif itu dipuji, syahidu sana'am minhu panbasatu lizalika, karena semua itu mereka rasakan, itu adalah mereka saksikan asana'a, pujian minallahi ta'ala. Semua itu pujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Iqazul Himam li Syekh Muhammad Azibah, dalam syarah tentang hikam, lebih mendalam beliau mengisahkan Al-Juhad pali annahum mahbubuna bi ru'yatil khalqi an syuhudil haqi. Orang-orang jahid itu, juhad itu sudah bagus dari orang awam sudah, karena mereka beribadah tumbuhlah hati mereka bersih, ketauhidannya bersih kepada Allah, sehingganya melihat yang layak dipuji itu hanya Allah, bukan dirinya. Jadi orang-orang ahli ibadah itu sangat bagus karena yang layak dipuji itu hanya Allah Subhanahu. Jadi ketika manusia memujinya, merasalah dirinya ini tidak ada apa-apa, yang hanya dipuji itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biru'yatil khalqi, mereka masih melihat alam semesta ini adalah sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, an syuhudil haqqi ajja wa jalla. Fa ijamudihu syahidu zalika minal khalqi, semua itu, segala pujian itu mereka melihat itu dari Allah. Khafu ala nufusihim an taghattara bizalika antafika hunalik, yang mereka khawatirkan sehingga mereka gelisah, sehingga mereka takut. Kenapa mereka dipuji? Ketakutannya adalah pujian itu melekat pada diri mereka, lalu mereka menjadi lalai, hina dina, dan disalahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benarkah itu? Benar sekali. Waalaikumsalam. Tafadhol. Duduk. Allah. Maaf mengganggu. Duduk sini. Duduk. Pada Allah. Duduk. Ini duduk. Teruskanlah, Guru Aryan. Nah, ijamudihu, ketika mereka dipuji, mereka takut, kopu, mereka pun menjadi takut karena mereka bisa lalai dengan pujian. Iyalah, lalu bangga, piantula alim banalah, si tuan gurunya lalu senang hatinya, lalu lalai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kah? Lalu menyalahkan orang, ini kamu bid'ah, kamu ini. Nah, bahaya. Masya Allah. Wala syakka annal mudiha lahapihi hajjun wafir. Pastilah suatu pujian-pujian itu akan menjadikan seseorang lalai, rusak dirinya.
Parubbama tamilu ila zalika, maka keadaan itu akan menjadikan lahat takabur warrido, itu akan menjadikan seseorang takabur dan ridho. Maka ahli jubat tadi, ahli ibadah itu menjadi takut sekali dia. Padahal orang yang takabur dan ridho itu adalah aslun, asal kullu maksiatin, tiap-tiap maksiat. Jadi asal daripada kemaksiatan itu karena takabur dan rasa senang akan sesuatu. Nah, menyenangi sesuatu itu bahaya. Terlalu senang lah. Tetapi orang-orang arifun, wa amal arifuna al-wasiluna, yang sudah sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala, pali annahum panuna an ampusihim, mereka sudah panah diri mereka. Nah, orang-orang arif itu bagus. Mereka sudah, kenapa mereka begitu? Karena mereka sudah panah. Mereka menganggap diri mereka tidak ada lagi. Alam semesta ini tidak ada lagi. Ya lah, tidak ada lagi. Dalam konteks ilmu. Jadi bukan hakiki ya, bukan hakiki. Ya hakiki bisa juga sebenarnya. Alam semesta ini karena liputan Allah yang Maha Agung, sehingga tidak ada lagi dirinya dan kehidupan ini. Yang ada hanyalah Allah. Nah, cara pandangnya di level 6 atau 7 sudah. Baku nabi rabbihim, mereka sudah bako. Jadi ada mereka panah, kemudian bako, mereka bersama Allah Subhanahu wa taala kekal abadi. Goibuna anil khalqi bisuhudil mulki, mereka lenyap, tidak ada lagi mereka itu kepada al khalqul bisuhudil mulki atau bisuhudil maliki. Mereka sudah menyaksikan yang maharaja itu. Alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan alam semestanya Allah, tapi yang mereka lihat adalah sifat-sifat Allah, asma Allah. Diri mereka tidak ada lagi. Paija asna alaihim, maka ketika pujian itu sampai kepada mereka, ra'ahu sanatal khalqi aqlamul haqqi aja wajala, sehingga mereka ketika pujian itu terjadi pada diri mereka, mereka itu adalah melihat rentetan daripada kalam pena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya lah. Nah, kita ini berjalan, kalau kita lihat tadi tuh takdir aja, hidup kita nih takdir aja. Yalah. Makanya masa orang panah masih bisa marah-marah kepada orang lain? Yalah. Nabi pernah lah marah. Adalah pernah pian melihat dalam hadis riwayat Nabi marah-marah? Tidak ada lah. Kalaupun beliau tidak cocok, beliau diam, menghindar beliau. Suatu hari beliau menggendong anak bayi beliau lahir dari salah seorang istri beliau. Kemudian beberapa istri berkata bahwa mukanya tidak cocok dengan muka beliau. Beliau diam aja, tidak marah. Padahal sebenarnya itu marah, tersinggung, bahasanya tidak tersinggung itu. Tapi beliau berdiam aja. Ya kah? Ketika terjadi isu bahwa Sayyidatina Aisyah berbuat serong, beliau masih tenang, beliau berdiam saja. Nah, ini jiwa beliau tidak marah-marah. Nah, kenapa? Nah, karena beliau sudah memahami arti makna hakikat dan syariat. Orang yang panah itu adalah orang yang duduk di posisi hakikat. Sedangkan ajuhat ahli ibadah itu masih di posisi syariat. Tidak perlu pertentangan kamu salah atau tidak. Yang penting memahami. Karena ketika orang di posisi hakikat, dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang berada di syariat itu juga memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya pujiannya berbeda. Ya kah? Nah, orang yang di syariat memuji Allah pada dataran-dataran yang sesuai dengan akalnya. Yalah, pada orang-orang hakikat itu memuji dia, melepaskan dari akalnya, mengembalikan akar masalah pujian itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berikan contoh tadi. Ketika di posisi syariat, dia dipuji tadi. Kaum juhad ini, kaum jahid ini dipuji dia.
Dia melihat pujian itu sepantasnya hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa minggu kemarin atau minggu sebelumnya, yang layak dipuji itu hanya Allah. Dan bila orang memuji dirinya, dia kembalikan pujian itu kepada Allah. Namun hatinya gelisah, kenapa? Karena dia merasa tidak layak untuk dipuji. Memuji Allah enggak dia? Memuji Allah kan, mengagungkan Allah, memposisikan pemahaman bahwa hanya Allah yang layak dipuji. Sebaliknya, kelompok yang kedua, al-arifun, orang-orang yang arif, memposisikan di hakikat bahwa alam semesta ini tidak ada. Apa yang dilihatnya? Yang dilihatnya hanyalah sifat-sifat Allah atau asma Allah. Ambil sifat Allah, kekuasaan Allah saja kan alam ini, ya enggak? Kekuasaan Allah. Karena kekuasaan Allah berarti orang yang meniadakan alam semesta ini untuk memuji tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berada pada level yang keenam dari level 7 yang kita maksudkan minggu kemarin. Dalam hadis Nabi sallallahu wa fi misli haula'i waradal hadisin Nabi waradal hadisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam permisalan ini mereka mengambil satu wirid atau satu ambilan kutipan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza mudihal mu'min rabbal iman fi qalbihi. Nah, dalam hadis disebutkan, hadis riwayat Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Nabi SAW bersabda, apabila orang mukmin itu dipuji, rabbal imanu fi qalbihi, maka bertambahlah iman di dalam hatinya. Nah, ini yang dimaksud adalah mukmin yang al-arifun, mukmin yang arif. Jadi dia melihat pujian itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa fiha iza zimma lahu. Nah, kayak apa kira-kira kalau andaikan dia dicela oleh orang lain? Nah, yalah. Kalau dicela oleh orang lain. Orang-orang juhat. Nah, sekarang orang juhat bila dicela orang lain, kayak apa? Orang juhat itu, jahid itu bila dipuji, bila dicela orang, inbasatu. Nah, di sini wa ijazamu inbasatu. Bila mereka dicela, inbasatu, mereka senang hatinya. Hatinya senang. Senang hatinya. Bagus enggak? Bagus. Kenapa? Karena itu mereka mencari celah ketimbang pujian manusia. Mereka mencari celaan fitnah manusia ketimbang pujian manusia. Inilah yang dikisahkan misalnya kisah Juraij, ya kan? Dia dicela oleh manusia, difitnah, berzina dengan seorang pelacur lalu melahirkan anak. Keadaan itulah dia mencari celaan. Atau Anda pernah mendengar kisah Syekh Rifai ya, yang setiap hari dimarahi oleh istrinya, ya enggak? Sampai murid-muridnya berkumpulan ya lah supaya menceraikan istri beliau. Yalah. Nah, jadi kalau Anda sering dimarahi istri, bagus itu. Senanglah hati Anda. Bila Anda senang, berarti Anda sudah masuk ke tahapan yang disebut dengan ahli ibadah atau ahli juhud terhadap dunia. Suka dimarahi lah. Guru kut suka ya kalau dimarahi istri, kalau guru lah. Nah, alhamdulillah suka aja kalau lah. Nah, bisa jadi kayak Syekh Rifai. Nah, jadi wali. Yang kedua, al-arifun wa kaifa fiha li jamul qal, dihina, dicela oleh makhluk, li suhudihim lil qalqi yarawnal khalqa musyarrifina bi qudratil haqqi azza wajal. Yang dia lihat ketika dicela oleh manusia, apa yang dilihatnya? Kudrat Allah, kekuasaan Allah, qahar Allah, keperkasaan Allah Subhanahu, yang dilihatnya qahar Allah. Yalah. Nah, dibiarkannya aja dia mainnya. Maka dia pun tidak marah-marah kepada orang yang mencelanya. Dia tenang saja hatinya. Karena yang dilihatnya adalah qahar Allah. Qahar itu asma Allah, kudrat itu sifat Allah Subhanallah. Ya kalah, pahamilah. Nah, paham. Bisa paloi kan? Dosakin lah. Nah, isa sudah kena kita paloi.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa menembus pencerahan bagi kita untuk dunia kita dan akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khazini rizqi wa mintahiyah wa kasrin nuqud wa mudafatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin mudhil da'i wa shifaiha wa dafil bala wa abatiha wa bastir rizki wa iyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan tusallimuna biha wa auladana wa amwalana wa jami'al muslimin wa tasiquna biha wa ilmana wa ma'rifatana min yaumina haja ila yaumil jaza. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil barkah salatan tubalikuna biha wa rizqana